Ini di Bismillahirrahmanirrahim. sini live meeting. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, netizen, rekan-rekan PMI yang ada di Arab Saudi khususnya dan dimanapun Anda berada. Malam hari ini sebagaimana biasa, saya mengadakan talk show yang menghadirkan rekan-rekan sesama PMI dari berbagai latar belakang yang bisa berbagi dan diambil manfaatnya. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita atau di hadapan saya, di depan layar monitor saya, Teh Erni. Panggilannya Teh Erni ya. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum Teh Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh Erni? Sehat? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat. Teh Erni, kita undang ke acara ini sebagaimana yang sudah direncanakan. Kita akan berbicara ya, bincang-bincang santai, Iya. ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman Mm, Teh Erni yang biasa kegiatannya mm, sebagai pedagang ya atau penjual online. Bener ya? Iya, Suka iya, jualan iya, online ya? iya, iya. Ya, dan selama ini memang selain bekerja sebagai PMI, ternyata punya sampingan. Nah, sebelum saya mulai ke tema kita berbagi pengalaman sukses, PMI Arab Saudi, bisnis online bersama Teh Erni. Nah, saya ingin kenalan dulu deh sama Teh Erni dan supaya teman-teman yang nonton saat ini di Facebook bisa tahu. Pertama kenalan dulu dari nama Teh Erni, kemudian asalnya di Indonesia di mana, dan sekarang sebenarnya Mm, kerja di mana. Silakan Teh Iya. Erni. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya aslinya Arni ya, panggilan saya Teh Erni. Ya, panggilan asli saya nomor Teh Erni Allsop yang udah punya nama gitu, yang udah tertenar nama saya Teh Erni Allsop. Asal saya dari Banten, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Pintasnya Maja ya, Maja, ya Maja Lebak. Saya bekerja jadi PMI udah 15 tahun di Arab Saudi di daerah Sihat Dammam. Saya bekerja di sini 15 tahun dari 2007. 2000 ya, 2007. Waktu itu kerja langsung di satu majikan ini atau berbeda? Pindah-pindah. Enggak, satu majikan ini. Di Saihat ya. Oh iya, di Sehat. Pertamanya sih dari apa? Dari adiknya berada di Jubel. Terus saya kerja 6 tahun, saya cuti, pindah ke kakaknya, nggak balik lagi. Jadi nanggel kapala gitu. Kalau Oke. orang Saudi tuh nanggel kapala iya. Saya di Damamnya udah hampir 15 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini bekerja di rumah majikan, perasaan gimana Teh? Betah ya? Dan berat nggak sih kerjaannya? Dibilang berat sih iya ya. Yang namanya juga kerja di Arab sih mana ada yang nggak berat, semuanya juga berat kan. Semuanya teman-teman juga yang kerja di sini pasti ngerasakan nggak ada yang berat, pasti berat. Cuman ya kalau memang kita udah nyaman gitu ya, beratnya itu hilang, Mas. Apalagi udah betah. Jadi udah terbiasa lagi gitu mungkin untuk yaitu yang beratnya, yang dibilang beratnya gitu ya. Jadi karena sudah Alhamdulillah majikan baik. mm, Mm-mm. Alhamdulillah majikan saya baik gitu ya, nggak bawel, nggak apa gitu, respect ke saya. Jadi kayak di rumah saudara aja gitu. mm. Malah sekarang majikan saya itu yang takut sama saya. Oh iya, kenapa itu takut? Sekarang. Iya. Ya takutnya mungkin saya takut pulang. Terus makanya saya di maksudnya mau gimana pun kamu mau jualan kek, mau apa kek gitu kan. Yang penting tugas kamu itu dijalankan gitu, Mas. Yang penting nggak ngelanggar tugas gitu. Jadi kalau selama ini Saya tadi ya Teteh selama ini selain kerja sebagai di rumah majikan ya, tapi punya aktivitas lain dan majikan nggak masalah ya. Mereka mendukung juga ya. enggak, alhamdulillah enggak. Mereka tahu
Pertamanya sih saya cuman iseng kayak gitu ya. Pertamanya sih pakai eh, ngambil barang pun dari Indo gitu ya, pakai nama majikan. Terus udah lama kelamaan dianya mungkin bosen kalau ada paket telepon dia gitu ya. Dianya, kamu katanya jualan. Iya, kata saya jualan. Terus ya udah pakai kamu katanya gitu, jangan pakai saya gitu. Tapi saya kan diperbolehkan gitu sama dia. Tuh yang penting katanya jangan ngeganggu ke aktivitas kamu aja gitu, aktivitas yang dijalankan di rumah gitu Mas. Udah berapa lama nih kira-kira mulai jualan online terus diketahui sama majikan? Kalau diketahui sama majikan baru 3 tahun ke sini, apa baru kayak barang masuk ke Saudi itu baru 3 tahun ya Mas ya. Baru diketahui 3 tahun sama dia. Terus tiga sebelumnya tahun. apa jualannya gimana? Nggak diketahui sama majikan gimana? Di HP biasa, terus kan barangnya nggak dibawa ke sini. Jadi di Indonesia, cuman saya order lewat HP teman-teman di sini, teman-teman TNI. Terus tapi barangnya ke Indonesia gitu, nggak dibawa ke sini gitu. Iya, iya. Waktu itu saya kan belum pengalaman juga, belum ada jalan juga untuk ke sini, masih takut gitu. Walaupun ada yang ke sini paling juga nitip dari temen gitu. Pernah juga temen itu ada penawaran yang di Riyadh temen, kalau mau nitip kamu ada orderan ke sini titipin ke TKW saya gitu. Saya pernah gitu. Terus dari situ saya cari ekspedisi gitu kan. Browsing-browsing Mas. Sebenarnya masih belajar dengan cara sendiri, nggak ada orang lain yang mengajarkan saya gitu. Oke, jadi Iya dengan iya, ya awalnya dengan memang jualannya bukan di Saudi ya, jualannya iya dikirim di barangnya Indo, ke alamat pembeli di di Indonesia. alamat. Iya, Memang sebelum ke Saudi sudah ada pernah pengalaman jualan TRI? belum. Paling juga iseng-iseng bantu mamah di rumah. Itu akan mamah kan punya toko sembako. Hmm. Itu dia paling juga bantu-bantu itu doang. Terus muncul apa keinginan atau niat untuk jualan online di sini itu gimana ceritanya? Awal mulanya gimana? Bisa ceritain nggak? Saya tuh hobi belanja. Awalnya sih lucu ya. Eh, Awalnya lucu kan saya udah sekarang menjalankan online itu udah hampir 6 tahun. Awalnya sih lucu banget gitu kan. Saya orangnya suka ngelihat di Facebook itu yang promo-promo beli gitu kan. Nyoba gitu. Terus udah nyoba saya promosiin ke temen gitu. Kamu mau nggak kayak gini? Terus ada temen yang minat, ada temen yang minat. Terus mendingan jualan aja gitu. Dilanjutin sama saya Mas. Sampai saya pulang, itu ya pulang 2005 itu. Itu saya masih belajar. Itu paket di rumah numpuk waktu saya punya customer-customer yang mau dianterin. Saya itu gimana ya, terus kata saya mendingan lanjutin aja nanti ya gitu. Jadi berkembangnya itu seiring dengan waktu gitu. Jadi awalnya tertarik ya dengan orang yang jualan Iya, online. tertarik dengan orang jualan online gitu. Tapi bukan tertarik misalkan aku iri sama mereka gitu ya. Bukan, Erni itu tertarik orang lain bisa, kok aku nggak bisa gitu. Gitu. Orangnya terus sering promo-promo di Facebook kayak gitu ya, di update, di share kayak gitu. Aku ngikutin mereka gitu yang udah sukses kayak gitu, Mas. Oke, jadi jualannya terbatas di media sosial Facebook ya, nggak di tempat lain. Ada Iya, di tempat lain di nggak? Di medsos, di WhatsApp nggak mungkin? ada di WhatsApp, paling juga di WhatsApp, di Facebook, udah segitu doang. Instagram jarang, Oke, selama jarang aku ini buka. TR ini jualannya apa saja nih? Sambil kerja di rumah tapi juga bisa jualan kan ini waktunya juga repot ya membagi waktunya. Gimana nih jualan yang produk yang dijual apa aja seperti contoh-contohnya? Kosmetik, herbal juga saya jual kalau bisa dibawa Maya. Terus baju, tas, perabot juga jual, mebel juga saya jual gitu kan.
Cuman kan kalau mebel mah di Indo, furnitur di Indo gitu nggak bisa dibawa ke sini. Cuman peminatnya di sini juga gitu, anak customer saya di sini gitu Mas. Artinya ada Yang barang-barang yang dijual langsung ke pelanggan yang di Saudi, diterima di Saudi ya, dikirim ke Saudi ya. iya, Ada juga yang dikirim ke alamat pelanggan yang di Indonesia. iya, ada. Itu kan awalnya juga kayak gitu kan, dijualnya di Indonesia, dikirim ke alamat Indonesia. Ya ke Saudi mah kan baru 3 tahun ini. Oke. Eh, Hmm. itu gimana cara pengiriman? Barang ini dari Indonesia semuanya ya? Atau dari negara lain ada? Barang barang dari Indonesia semuanya. Nggak bisa saya kalau dari sini banyak yang nawarin, yang suruh join yang di luar-luar daerah daerah Saudi juga banyak yang nawarin ya. Cuma sayanya nggak kepaham. Terus kan sayanya nggak begitu lihai bahasa. Oke. Nah, ketika ada barang yang mau ditawarkan, Mbak Teh Irni moto di-share fotonya aja ya di Facebook atau di mana. Kemudian kalau ada yang mesen gimana caranya? Langsung hubungin lewat WhatsApp atau di Facebook tersebut? WhatsApp, Oh, dikasih tahu nomornya WhatsApp. berarti di Kadang Facebook di dikasih tahu. Facebook dikasih nomor, iya, iya. Kalau order kan langsung WA, gitu kan. Jadi ketika Share promosi gitu. disebutin nomornya ya. Iya. Kalau udah pada langganan mah kan udah pada tahu. Kalau yang baru gimana? Kalau yang baru kadang nanya gitu ke inbox saya gimana cara ordernya. Kadang saya langsung chat gitu via WA gitu, DM via WA gitu. Yang Nanti pada paling datang. yang paling banyak di order sama pelanggan saat ini apa? Teknik barang-barang apa? Yang ke Saudi ya, Baju, yang dikirim ke Saudi. baju kayaknya ya. Fashion ya. Oh iya, fashion kayak baju, tas kayaknya. Kayak karena mau lebaran. Kalau kosmetik kan beriring dengan berjalan gitu ya. Berjalan juga sih kalau kosmetik gitu ya. Cuman kan kalau kosmetik datangnya itu mereka pesennya itu 1,5 bulan gitu kan. Baru ada lagi udah habis baru pesen. Tapi kayaknya bulan-bulan ini mah kayaknya baju deh. Oke, ini fashionnya bajunya ini berasal dari Indonesia semuanya ya. Indonesia semuanya. Dan pelanggan kebanyakan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke, jadi kalau perempuan pastinya banyak model dan bentuk-bentuk Iya, pakaian yang diinginkan ya. iya. Lagi pula modelnya itu perempuan itu 1 minggu aja model baru, 1 minggu model baru. Kalau kita update share-share itu kan bisa tertarik gitu kan. Artinya memang bisa muter cepat ya pakaian untuk konsumen perempuan ya. Iya. Terus gimana masalah perizinan? Misalnya ngirim dari Indonesia, itu butuh berapa lama? Kemudian nanti customer itu kalau mesen hari ini kapan datangnya? Gimana Hmm. prosesnya, Mbak Teh, pengiriman dari Oh Indonesia? iya. Kalau pengiriman ke sini lebih cepat gitu ya. Cuman yang lamanya itu saya barangnya dikumpulin dulu. Jadi nggak sekaligus. Misalkan saya kan kalau tas dari Batam, nunggu tas dulu kumpul berapa orang. Pokoknya barang udah banyak di kantor, baru ditarik ke Saudi gitu. Tapi saya suka bilang ke customer barangnya datangnya 3 mingguan gitu. Jadi ngasih ngasih inilah ngasih apa ngasih ngasih jarak sama mereka itu yang mau pesen itu gitu. Datangnya nanti 3 mingguan gitu. Ah, itu pasti telat atau bisa lebih cepat? Nggak ada gangguan ya selama perjalanan Kalau atau nggak ada pengiriman? gangguan itu 3 minggu jalan. Kalau sih gimana pemesanannya? Kalau pemesannya cepat banyak gitu ya, saya langsung terbangin gitu. Kalau misalkan 10 kilo ke atas udah numpuk, ya itulah langsung diterbangin. Kalau misalkan yang ini belum datang, yang ini belum datang kan masih nunggu gitu mas. Jadi nunggu paketnya datang dari setiap kota dulu. Soalnya saya belanjanya itu nggak di satu kota, beda-beda gitu. Itu sekali ngirim barang dari Indonesia berapa kilo rata-rata kalau diterima di Saudi? Kalau Erni sih 10 ya, 10 ke atas. Tapi sekarang makan dibatas. Kalau misalkan punya barang 50 kilo kayak kemarin ya, dibagi 3. Jadi nggak bisa Artinya, sekaligus. oh nggak bisa Jadi sekaligus nggak bisa, kirim? oh iya nggak bisa. Waktu dulu mah pertama bisa mas, tapi sekarang mah
nggak bisa, harus dipisah. Itu 50 kilo lebih, produknya sama atau macam-macam ya? Dikumpulin semua, kemudian setelah itu baru dikirim ke sini ya? Macem-macem, Oke. ya macem-macem. Oke, secara hitung-hitungan ada ya selisihnya ya, artinya biayanya tertutupi ya, karena kan biaya kirim mahal ya dari Indonesia itu ke sini. Iya. Biaya kirim tertutupi, cuma sedikit sih tipis. Cuman kalau udah lebih banyak kita mengirimnya banyak gitu ya. Walaupun misalkan ongkirnya melejit, cuman lebih banyak, lebih enakan banyak gitu, ada nggak tipis banget gitu. Cuman kalau misalkan cuma 10 kilo lah kayak gitu, cuman tipis banget itu Mas. Ininya apa? Soalnya bukan belanja 2 kali lipat, jadi ongkirnya yang 2 kali lipat. Misalkan belanja 2,5 juta ya, banyak itu mendapatkan 15 kilo gitu kan barang. Itu ongkirnya lebih daripada 22,5 juta, kena 5 jutaan kayak gitu, 4,5. Jadi 2 kali lipat lah. Nah, terus gimana cari dapat untungnya kalau biaya kirimnya lebih mahal? Kalau Erni kan bukan ngitung real, jadi ngitung rupiah. Oke. Hmm. Gimana maksudnya itu? Kalau kalau misalkan gimana ya? Kalau misalkan ini baju misalkan dari sananya 380.000 ya, Hmm. kan 1 real 110 real lah gitu kan. Hmm. Terus nanti ongkirnya saya jumlahin lagi pakai rupiah, ditukar lagi sama real, kayak gitu Mas. Artinya customer itu kalau beli itu sudah sama ongkos kirim atau ditambah lagi dengan ongkos kirim? Sudah, kalau misalkan taksi di sini nganter ke masing-masing itu tanggung jawab sendiri ya. Cuman kalau dari Indonesia datang ke TNI itu udah masuk ongkos kirim. Oke, misalnya barang harganya 50 real, itu sudah masuk ongkos kirim dan langsung diterima Sudah, di rumah ya, iya, di diantarin ke rumah rumah. gitu. Dianterin ke rumah. Masya Allah, itu Kalau kalau, dia silakan. kalau dianterin ke rumahnya, misalkan rumahnya agak jauh gitu ke Kobar ya, itu ada ongkos taksinya gitu ke Jalawiyah, kemana ada ongkos taksinya gitu dengan sendiri, ongkos Oke, sendiri. jadi kalau Gitu. sampai ke rumah barangnya dibebani biaya kirim lokal Iya, ya, untuk iya taksi gitu lokal, ya. iya. Ini kalau boleh tahu TR ini pelanggannya sampai mana saja? Ibu ini kan di wilayah timur jadi sehat. Ada nggak pelanggannya yang Iya. di Riyadh, di Jeddah atau di kota lain selain di wilayah timur? Ada, Najran juga ada saya. Oh iya, Iya, bukan Najran, apa sih? Jazan. Yang di sana itu Jijan, iya. Jijan pernah ngirim 2 kali saya ngirim ke Jijan. Kalau di kota lain Gasim, ada Gosim juga ya. Gasim ada, Riyadh apa lagi? Riyadh udah biasa, sekarang juga numpuk itu 3 orang buat ke Riyadh. Terus kalau Jeddah udah ada juga reseller di Jeddah yang suka ngambil dari saya. Terus udah mungkin segitu. Ya daerah sini, Gatip, Demam, Kobar, Lumayan banyak juga ya pelanggannya. Jubel, Jubel Jubel. juga. Jadi kalau Soalnya mungkin itu customer ya dari teman ke teman, dari teman ke teman kayak gitu. Kalau misalkan customernya puas kan, kamu beli barang dari siapa? Kan nanya gitu ya, dari ya, TR nih gitu kan. Ini nomor HP-nya gitu biasanya kayak gitu. Terus kadang juga saya bilang promosi gitu ya. Tolong dong promosiin gitu. Kalau ada temennya kasih tahu ini gitu. Kadang saya promosi juga. oke, jadi promosinya memang dari mulut ke mulut ya, sangat Iya. efektif. Boleh tahu nggak TRD, kira-kira sebulan tuh bisa berputar uang berapa itu untuk jual beli lewat Facebook atau online ini? Kalau mau dibicarakan ya itu apa nominal, maksudnya totalnya ya mungkin kena 15 ribuan juga ada sih. Artinya uang yang berputar selama 1 bulan itu ya? 15 ribu ya, itu yang sekarang aja yang barang datang itu 16. Oke, itu nanti langsung cash dibayarnya atau ada orang yang boleh ngutang nggak? Iya, nggak langsung cash sih, ada yang bayar 2 kali, kadang kan ada yang nunggu belum gajian, pas datang barang saya belum gajian kayak gitu, makanya itu yang beban saya tuh. Pas datang barang bayarnya nggak serentak.
Oke, terus gimana caranya Nggak, itu iya. supaya jalan tetap bisnisnya kalau ada yang nunggak? Berarti modalnya harus Saya nggak nambah pernah, terus. kadang-kadang diputar saya gitu. Gimana yang apa yang jalan aja, mana yang jalan nih. Kalau misalkan customer nunggu ya saya turutin customer gitu. Nggak dikekang. Kalau kita kekang customer nanti pada lari, Mas. Oke, Kalau kita terlalu keras gitu kan gitu. Maksudnya terlalu keras misalkan kamu ada barang ada uang, misalkan customer pas ada barang datang barang kan nggak tahu, kadang-kadang kan nggak tahu tanggal berapa berapanya datangnya ya. Kadang-kadang dia belum gajian, barang udah datang. Barang udah datang gitu kan. Aku belum gajian, gimana? Saya suka ngasih kelonggaran sama mereka. berapa kali biasanya kalau kasih kelonggaran 3 kali bayar atau di akhir bulan 1 kali? Pokoknya di akhir bulan 1 kali, terus sama 2 kali bayar. Oke, kan yang jualan online ini nggak cuma TR nih kan banyak juga. Saya sering lihat yang di Jeddah apalagi di Oh, di kota lain Jeddah mah juga udah. banyak ya. Oh, banyak banget. Di sini juga di Damam banyak. Oh iya, Bukan Terni aja, iya. Mungkin yang terlihat sama yang ketahuan ya sama Mas Jalal mungkin cuman TRNI gitu ya. Padahal teman-teman TRNI juga banyak. Bahkan customer TRNI juga udah ada yang jualan. sampai begitu ya ngambil barang dari TR nih juga gitu. Kadang ngambil dari aku, kadang juga dia kayaknya ngambil dari luar gitu. Dia sendiri mungkin gitu. Cuman kalau misalkan untuk diajarkan kan ada orang yang telepon sama saya ya, yang minta diajarkan sama saya nggak bisa ngajarin gitu, suka gitu. Saya belajar dengan sendiri, gitu, suka Maksudnya gitu, diajarin suka tuh dijawabnya. cara Kadang ada yang, jualannya ya. iya cara jualannya, TRNI gimana cara jualannya? Paling juga saya ngasih kayak gini gitu kayak gitu. Boleh dong Paling juga dibocorin dikit ngasih kayak motivasi gini-gininya gimana? sedikit. Maksudnya kalau kamu mau jualan, otomatis kan kamu itu harus kuat modal, terus mental, jangan bosen. Kalau kita itu di jualan di online itu ada ya orang yang misalkan melihat orang contoh nih ya, melihat aku nge-share gitu kan, terus kok ngelihat laris banget kayaknya gitu ya. Aku mau banget deh kayak Terni gitu ya. Dia suka suka nge-inbox saya, teh aku mau kayak Terni, gimana caranya? Saya kasih cara. Kata saya share kamu di media kamu, terus dia udah share di media, terus dia itu bilang, katanya kok saya mah nggak seperti Terni ya, nggak ada yang like, nggak ada yang minat kayak gitu kan. Terus kata saya kan itu mah harus sabar, digituin sama saya kan rezeki mah nggak bakalan kemana. Yang penting kita sabar. Itu mah kalau nge-share itu kan kewajiban pedagang online. Mau ada yang beli, mau tidak itu udah resiko gitu. Nah, tipsnya gimana supaya kuat sabarnya, kemudian dapat pelanggan? Ada tips-tipsnya nggak? Ada strategi atau triknya nggak? Boleh dong dibocorin. Ya sabar aja ya. Mungkin lebih sabar, terus lebih pokoknya harus apa? Kalau di online itu kita harus banyak-banyak promosi gitu. Kalau terus di media kita berhubungan dengan orang itu harus nggak gimana ya, nggak harus ramah mungkin kayak gitu. Terus harus bersosialisasi kayak gitu ya Mas ya. Mm. Gimana ya kalau menghadapi orang-orang kalau Erni kan orangnya cepet akrab gitu orangnya, jadi lebih mudah kalau kita cepet akrab sama orang. Kalau di online apa gitu jadi lebih mudah mengenal orang. Oke, selain di online, TRT pasti kenal ya secara di dunia nyata sama customernya. Atau nggak kenal? Ya Kenal ya? pasti kadang ada misalkan di online dia udah beberapa kali belanja nggak tahu saya, pas ketemu ngajak ketemu, ada yang mau ketemu gitu. Ada juga yang bahkan sampai sekarang aku pengen tahu TRNI kayak gitu. Kemarin aja udah ada satu customer tuh, saking pengennya orang Alkobar sampai dia kesini nemuin saya. Dia udah langganan dari dulu, katanya aku penasaran gitu sama TRNI. Ini kataku TRNI. Akhirnya Ya ketemu juga ya? alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga gitu kan. Suka kayak gitulah. Kadang-kadang di acara gitu Mas, kita di sini kan berteman-teman gitu ya, sama teman-teman suka ketemu
gitu. Jadi dari satu teman kita kan kalau silaturahmi gitu rame-rame ya, kadang mah itu dari situ gitu. Jadi banyak lah ininya. Cuman alhamdulillah kan saya bisa dikeluarin sama majikan gitu kan. Nggak dikekang. Saya kerja di dalam, tapi saya nggak dikekang. Artinya boleh ya untuk keluyuran, misalnya Iya, keluar boleh rumah. untuk keluyuran, ya keluyuran Masya Allah. rumah gitu. Yang penting saya izinnya itu dengan benar gitulah gitu. Saya mau ke rumah siapa gitu kan. Yang penting kayak gitu. Tapi udah kesini-sini majikan saya udah tahu ya dia. Mm-mm. Nggak pernah, kalau saya mau keluar itu nggak pernah protes apa-apa. Yang penting pas di rumah itu nggak ada kerjaan gitu. Gitu Oke, aja. tadi kan ada yang juga mengkredit ya, atau bayarnya di akhir gitu, Mm, di pas gajian. iya. Kalau Mm. ada nggak pengalaman customer yang nakal atau mungkin menipu atau berusaha untuk berbuat yang tidak-tidak? Ada. Pernah ya, ada pengalaman ya? Dibilang ada pengalaman. Sampai sekarang juga ada. Maksudnya sampai sekarang saya itu kalau misalkan dia nipu nipu barang ya yang nggak diambil masih saya maafkan ya gitu kan. Saya cuman yang sakit hati itu udah ngambil barang, udah dikasih kelonggaran sama saya, udah lupa sama saya, lupa sama utangnya gitu kan, nggak dibayar-bayar gitu. Tapi kan bisa ditagih lewat kontaknya yang ada itu, mungkin di WhatsApp atau bisa Hmm, ditemuin. saya orangnya nggak pernah nagih mas. Kalau misalkan orangnya udah kadang saya lupa sama orang yang berhutang sama saya. Kadang mereka yang punya hutang itu yang nyaut saya gitu ya. Saya paling juga kalau ingat saya ketuk satu kali udah untuk mengingatkan dia. Kalau misalkan dia enggak, itu kan dia kalau yang enggak benar itu kan ngeblokir kita, Mas. Mm-mm. Suka diblok saya. Oke, itu dari perempuan juga Mm-mm. ya. Apa laki-laki juga ada yang jadi customernya TRI? Perempuan. Laki-laki paling juga satu dua tiga lah Kalau gitu. laki-laki Kadang-kadang suka mesen laki-laki apa mas ya? Beli apa ya? TRI. obat. Oh ya, Kebanyakan sih obat. obat Obat. yang dari Indonesia maksudnya ya. Iya, obat yang dari Indonesia. Tapi kalau untuk Cuman obat-obatan sekarang kan nggak bisa ya masuk sembarangan ke Indonesia, ke iya, Saudi. makanya nggak. Pokoknya 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan ini itu obat udah nggak masuk. Banyak yang nanya, Mas. Banyak yang menghubungi saya. Terni ada obat, Terni ada obat, nggak bisa dibawa sekarang obatnya. Sebentar, sebentar. Kalau obat kan sebenarnya di sini banyak apotek, Saudalia. Kenapa harus cari obat yang dari Indonesia? Ini obat apa nih sebenarnya? Ya, makanya orang Indonesia tuh. Apa yang Padahal dicari? banyak ya di sini. Banyak lah, Promah lah. Padahal di sini banyak ya. Proma, udah itu apa sih? Super Tetra. Terus amoxilin di sini banyak, tapi kebanyakan maunya dari Indonesia. Itu apa, untuk apa ya amoxicillin? Amoxilin itu apa ya? Itu banyak banget yang minatnya di sini. Tadi juga udah ada lagi nih yang nanyain, "Teh, ada amoxilin nggak? Anti nyeri kalau nggak salah mah, Mas." Oh, kayak obat-obat yang seperti apa itu? Montalin juga itu banyak ya untuk Iya, asam tuh urat gitu. Montalin. Ya, kayak Montalin asam urat kayak gitu. Yang semacam obat kuat gitu juga banyak. Obat kegantengan gitu, obat mood gagah. Iya, Ada juga ya. ada juga. Cuman itu mah kan kadang-kadang perempuannya yang ini yang apa yang pesen kayak gitu buat Semacam pil KB suaminya. juga ada yang pesan gitu. PLKB banyak, saya bahkan membutuhkan. Oh iya. Membutuhkan maksudnya, iya, saya waktu sebulan yang lalu mungkin kan ngambil dari sana, dari Bekala, dari Fahmi, dari Mas Fahmi. Ya. Iya, artinya Minta minta ini gitu ya, dia bisa enggak gitu ya. Soalnya saya kan banyak yang minat gitu. Kadang kan walaupun misalkan saya dibilang ada PLKB di sana gitu ya di Bekala Indo, obat-obatan Bekala Indo. Kadang-kadang kan aku sekalian belanjanya kan di TRNI kayak gitu. Kadang-kadang Mas kayak oke. gitu. Jadi sekalian gitu. Kadang-kadang ada yang bilang kayak gitu. Oke, kalau tadi kan dibilang yang jualan seperti TRI ini kan nggak sedikit ya, artinya banyak juga. Ada nggak Hmm. komunikasi antara mereka? Mungkin TRI lagi nggak ada barang, ngambil ke temannya yang jualan. Ada kenalan nggak kayak begitu? Eh, Sejauh ini sih nggak ada ya Erni mah. Jadi masing-masing Tapi aja jualannya ya. kalau ya masing-masing aja. Cuman kalau Erni banyak yang ngejoin. Kalau dari Terni banyak yang ngebawa gitu kan.
Itu maksudnya Erni kan nyetok barang, ada stokan barang sedikit lah, kadang kosmetik, kadang banyak kan yang datang sama Teh Erni gitu. Itu juga Mas supir yang digatip, dia minta barang dari saya, mau diituin, mau di apa, mau dijualin gitu, bantu dijual kayak gitu. Tapi kalau Teh Erni dari luar mah mungkin nggak ada juga dari temen dari Riyadh. Oke, Ada dari kalau temen dari Riyadh. kalau terkait dengan customer yang supaya awet ya, customer supaya dijaga karena kan ada saingan lah katakanlah teman-teman yang jualan lain. Mm-mm. TNI punya Mm-mm. triknya nggak supaya customer tetap belanja atau beli ke TNI? Nggak ada sih mungkin. Apa ya? Mungkin ngasih Oh yang hadiah gitu. kalau hadiah mah kalau diskonan saya mah kalau soalnya saya itu belanja di saya itu kalau totalan itu kadang dikasih diskon, kadang saya juga suka ngasih hadiah apa gitu kalau ada yang lebih di rumah apa yang ini saya kasih gitu. Kadang kalau misalkan belanjanya 1.000 saya kasih apa kaos, apa kasih kerudung kayak gitu. Apa saya kasih diskon kayak gitu, Mas. Jadi kita itu harus harus belajar, harus apa? Harus bisa main di situ gitu. Kalau ke pedagang atau sumber TRNI ngambil barang di Indonesia itu awalnya gimana supaya ada jalinan komunikasi meskipun TRNI nggak ketemu bisa mengambil barang dari tempat-tempat yang TRNI ambil di Indonesia? Itu gimana? Bisa dikasih tahu nggak cara-caranya? Di dari sebenarnya sih itu mah ya kepercayaan mungkin ya. Saya alhamdulillah sampai saat ini banyak banget yang percaya sama saya, alhamdulillah gitu ya. Barang pun yang kesini pun itu nggak saya bayar lunas. Saya cuma ngambil barang dari mereka gitu kan. Cuman mereka itu mungkin apa saya nggak pernah nipu, mungkin nggak pernah bohong kayak gitu, nggak pernah misalkan saya pesen barang dibatalin, nggak pernah saya itu belanja online itu kalau kita pengen dipercaya, satu kita jangan ngegagalin capan. Cap itu pesanan, jangan digagalkan. Walaupun customer kita menggagalkan, tetap kita tanggung jawab kayak gitu. Biar kita dipercaya sama mereka. Itu nomor satu. Yang keduanya? Kadang kan kalau itu nomor satu, yang keduanya ya tadi apa? Aduh, hilang kontak deh. Tadi jangan di cancel kalau sudah pesan. Iya, jangan jangan di cancel ya kalau udah pesan. Yang keduanya itu apa? Kita itu harus akrab lah sama mereka, sama sama yang adminnya di sana gitu di pusatnya. Harus lebih akrab lah gitu. Harus lebih akrab. Terus mereka itu kita ordernya kalau udah dipercaya dari situ jangan pindah ke sana sini. Kadang sih saya suka pindah gitu kalau kalau ada yang ngeselin satu gitu ya, suka pindah gitu. Tapi kalau misalkan itu udah dipercaya gitu jangan sampai kita apa kecuali mereka itu ngasih ulah. Kalau dia ngasih ulah sama saya tinggalin kayak gitu Mas. Udah banyak sih yang ngasih ulah juga sama saya. Itu sumber yang di Indonesia ya, yang menyediakan Iya, barang ya. yang di Indonesia, iya. Yang nipu juga banyak, kan awal-awalnya juga saya ditipu. Oh, ada pengalaman juga ditipu ya Teh, waktu beli barang Aduh, di udah Indonesia. bisa-bisa. Aduh, udah bisa-bisa saya mah ditipu. Tapi saya Artinya, nggak pernah kapok orangnya. oh iya Masya Allah. Jadi TRNI ini Hmm. jualan ini Hmm. memang sudah pernah mengalami beberapa proses yang menyakitkan ya. Dan Uh, proses-proses yang cukup panjang. Makanya bisa eksis sampai sekarang karena juga pengalaman itu ya. iya, pengalaman itu. Sebenarnya pengalaman itu yang menguatkan saya. Jadi tahu Pengalaman. ya. Jadi tahu ditipu gitu. Awal-awalnya Mas masuk grup harus bayar 50.000. Terus masuk grup ke sini kosmetik apa harus bayar. Terus masuk grup ke mana ke grup tas Pasion itu apa Batam harus bayar dulu, Maya dulu. Terus saya udah pernah akrab sama orang Batam di salah satu itu apa grup udah akrab udah biasa gitu ya. Tadinya dia percaya sama saya terus saya belanja jujur, dianya yang nggak jujur. Dia nipu nipu aku itu sampai 5.500.000 kalau nggak salah belanjaan gitu. Oke. Uang saya masuk nggak dikasih barang.
Oke, jadi pernah prosesnya juga ikut-ikut di grup-grup penjual ya di Indonesia ya supaya bisa Iya. ada Mm-mm. apa hubungan dan Ada terhubung. hubungan, iya. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau Ya. penjual customer juga di sini, apakah dipilih-pilih nggak ini kira-kira ini takutnya tertipu atau takutnya nggak serius beli cuma sekedar pesen nanti nggak diambil itu gimana nggak? Oh, Ada ketentuannya nggak? itu itu terlihat sama kita. Kalau orang yang banyak banyak juga yang nipu saya. Kadang saya pesen ini teh pertamanya deket sama saya, telepon saya pengen barang ini bisa nggak dibawa ke Arab? Kata saya bisa, ada di saya. Saya nanti bawain ke Saudi, udah datang nanti dia nggak ini kan nggak percaya nggak diambil kayak gitu. Itu kan sama nipu saya. Kalau udah kayak gitu saya udah males ngeresponnya mas. Kalau udah saya dibohongin, saya itu orangnya. Kalau Oke. saya kelihat sih customer yang enggak respect kayak gitu ya, yang cuman mereka di sini kan banyak 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 pedagang online. Kadang dia ngebandingin di sini harganya berapa, di sini harganya berapa kayak gitu. Kadang barang udah ada di saya, dia nanya ke tukang online sebelah, iya temennya gitu ya, di situ lebih murah, nanti dia biarkan saya, jadi dia lebih itu eh, lari ke orang lain gitu. Tapi kan kalau saya mah tetap optimis, namanya juga kan mungkin itu bukan rezeki saya, gitu aja saya mah orangnya. Oke. Jadi lebih mengalah ya lah Ada nggak gitu. kira yang pengalaman yang beli sampai banyak gitu? Satu orang terus belinya banyak dan itu ya cukup lah nilainya gede gitu. Pernah nggak pengalaman teman-teman PMI? Banyak yang satu ribu ke atas udah Iya. banyak, itu mah udah biasa. Oh iya. 1.000 mungkin, kalau 3.000-an mah belum ya, belum pernah. Cuman kalau 2.000 udah banyak yang nyampe. Oke, itu mereka belanja ke TR itu karena memang tidak nemuin barangnya di Saudi ya? Atau memang ada di Kadang-kadang Indonesia kan aja itu? orang Indonesia itu suka produk Indonesia gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, saya nggak suka. Kadang-kadang kan anak-anak yang itu yang kosongan ya, kadang-kadang nggak bisa keluar kan gitu. Terus kalau anak yang di rumahan juga, kadang-kadang kan shoppingnya itu terbatas sama majikannya gitu, kayak gitu mas. Oke, Jadi jadi karena lebih alasannya macam-macam ya. Ada yang karena nggak bisa iya, keluar ada belanja. yang nggak bisa keluar, iya. Ada yang karena majikannya jarang bawa ke mall kayak gitu. Terus kan produk-produk Indonesia sama Saudi itu beda. Apa sih yang sebenarnya menjadi daya tarik produk Indonesia itu dibandingkan dengan yang ada di Saudi? Dari daya tarik, Apa karena harganya murah atau memang bagus bahannya, kualitasnya? sebenarnya kayaknya dari model deh. Untuk pakaian ya, untuk fashion ya, Untuk tas. pakaian, fashion, iya tas yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, kayaknya dari model deh. Terus di sini juga sebenarnya sih tas juga sama sebanding mas dengan yang di mall gitu kan. Saya pernah ngebanding-bandingin. Saya pernah kalau pedagang kan kayak gitu ya, suka misalkan ini sama dengan yang saya dijual, tapi ini harganya segini, sama dengan saya yang segitu harganya gitu, dengan saya yang dibawa. Berarti kan harga ongkir itu kan saya nggak melebihi gitu. Jadi target di mall segitu gitu. Harga sama dengan di Udah. Saudi tapi kualitas dan model lebih bagus yang di Indonesia ya. Iya, lebih bagus. Lebih bagus yang di Indonesia. Di Ada Saudi juga, kalau tahu mah ya kualitasnya emang ada yang lebih bagus gitu kan. Cuman memang harga lebih tinggi. Oke, ada merek-merek yang terkenal nggak yang branded yang dijual sama TRI itu seperti jilbabnya itu pakai merek Gucci. Oh iya Gucci, Hermes, Louis Vuitton, terus MCK, banyak lah yang branded kayak gitu. Memang yang semuanya yang dijual sama Terni itu yang bermerek semuanya gitu mas. Dan bisa Soalnya dipastikan ori ya. iya ori. Pokoknya kalau barang ori itu ada suratnya. Iya ada suratnya dia. Ada Ada boxnya, kodenya juga ya. ada kodenya. Kalau beli tas di tasnya ada itunya, ada kodenya di situ, ada barcode. Sekarang kalau ada kasus pembeli
terus pas nerima barang ternyata kecewa atau tidak terima, pengen dikembalikan karena nggak sesuai dengan request. Gimana Terni? Dibalikin atau diterima atau nggak boleh harus dibeli? Enggak. TRNI mah diterima balikin ke TRNI. Nanti saya ganti gitu. Atau deposit kalau uang udah masuk. Misalkan mereka beli baju ya, kan nggak tahu ya ukuran gitu kan. Kalau ada yang kecil ada yang besar ya. Kebanyakan ukurannya kecil gitu kan, badannya besar. Ini bisa dikembalikan nggak? Kalau saya mah insya Allah kalau misalkan kita komunikasinya masih bagus, ditanggung jawab sama saya gitu. Kadang masih nih ke sayain nanti sama saya dijualin ke yang lain gitu. Jadi dioper order, Oke. tawarin ke orang lain. Jadi Kalau nggak nggak masalah mau, ya, mau di cancel juga nggak misalnya dibalikin. masalah. Iya mau di cancel juga. Ini TRI udah Banyak siap kok yang di rugi aja ya. cancel ya. Ya udah siap. Ya gitu. Jadi pedagang itu harus siap rugi, katanya harus siap mental, harus siap juga modal. Kalau Teteh ngelihat dari teman-teman satu profesi dengan TRI di sini, mereka memungkinkan nggak berjualan atau berbisnis online seperti TRI? Kalau misalkan ininya wataknya ada ya kenapa enggak gitu. Ada sih, cuman kebanyakan yang nggak konsisten. Kalau jualan kayak TRI itu harus konsisten. Iya, kita jangan maksudnya kalau mau jualan itu ada sih yang mau jualan gitu, tapi dia nggak konsisten kayak gitu. Jadi nggak apa takut dimarahin customer lah kayak gini lah gitu. Pernah ada yang ngomong sama aku juga itu. Syarat pertamanya apa? Langkah pertamanya kalau mau Hah? jualan seperti Teteh? Pokoknya harus gimana ya, harus tebal-tebal itu yang dikomplainin sama customer, sabar, kita harus lebih sabar, nggak mudah bosen deh tuh. Kalau modal gimana? Kalau modal kalau modal itu kan kita ya modal mah kalau saya mah sering ditombok-tombok banget. Gitu ya. Kadang saya nombok juga ya, kadang saya punya untung, nanti saya misalkan ada ya bati sedikit, nanti saya kan batinya itu kadang dihutangin kayak gitu, kayak nggak ada yang bayar 2 kali, itu disitulah batinya. Jadi uangnya tertunda ya, keuntungannya di tempat Ya lain. tertunda, ya. Tapi harus ini aja lah, harus optimis lah gitu. Berarti memungkinkan ya kalau ada PMI yang kerja di rumah. Iya, memungkinkan kalau misalkan dia punya waktu luang, majikannya enggak bawel, terus dianya juga punya kemampuan, punya mental, mudah berkomunikasi sama orang gitu kan. Kenapa tidak? Pasti jalan itu. Kira-kira kalau izin ke majikan, boleh nggak ya? Setiap majikan ngasih nggak? Kayak Terry Erni ini. Kayaknya enggak deh. Nggak Enggak setiap semuanya ya? majikan. Orang Saudi enggak sama. Iya, nggak Itu juga semuanya. majikan aku juga nggak ngizinin kayaknya pertamanya kayak gitu. Oke, jadi nggak semuanya seberuntung TRI Iya. untuk berjualan bisnis Iyalah, online ini. iya alhamdulillah. Oke, mungkin terakhir Teh, ini waktunya juga udah lumayan. Hampir 1 jam ya, masih 45 menit. Eh, kasih semangat dong Tengah Teh, kerasa. kasih motivasi buat teman-teman PMI supaya mereka juga kan mungkin nggak selamanya di sini kan, di Saudi. Dan ketika kembali, Iya. kalau bisa sih bisa bikin usaha ya, kerja atau berjualan gitu ya. Nah, oke, Iya. Kan saya mungkin juga masih belajar, Mas. Iya, saya juga kan masih belajar gitu kan. ya berbagi motivasi aja kalau mau jualan. Apakah harus nunggu pulang ke Indonesia atau bisa dimulai dari sekarang dengan kemungkinan yang tadi itu Teh ya? Enggak lah, enggak harus kita nunggu pulang ke Indonesia. Justru belajarnya itu harus dari sekarang sebelum kita ke Indonesia. Kalau kita udah di Indonesia, kalau kita udah punya kemampuan, skill yang kuat gitu ya, yang udah berpengalaman, maksudnya udah berpengalaman kecewa lah, dikecewain customer lah, nyari customernya gimana. Kalau kita udah berkarya dari awal dari sini gitu, menjadi TKL sebelum kita pulang ke Indonesia, jadi kita tinggal nanti mungkin tinggal nyambungin aja jalanin ke Indonesia. Soalnya sekarang kan itunya kan di internet ya, maksudnya nggak online gitu kan, online juga gitu.
Jadi kalau buat teman-teman PMI, kalau misalkan kalian punya waktu, punya majikannya baik, bisa izin berjualan kayak gitu, ya kenapa itu harus dimanfaatkan lah waktu gitu. Jangan menunggu sampai nantilah gitu. Misalkan nantilah aku mau jualan tapi nanti di Indonesia. Jangan. Kalau bisa mah belajar dari sekarang. Masya Allah. Itu tipsnya ya, harus dicoba. Ya, Jangan ya harus ditunda-tunda. dicoba. Pokoknya mungkin mental skill kita ada buat berjualan, terus modal juga ada gitu kan, terus mudah bersosialisasi sama sesama gitu, sama di Facebook, di online itu harus Facebook online itu di Facebook, di aplikasi yang kita share-share itu harus online terus. Jangan sampai misalkan satu minggu kita share, satu hari kita share, satu minggu enggak. Jangan, harus setiap hari. Walaupun kita misalkan nggak ada yang like, nggak ada yang nggak ada yang ngomentarin, nggak ada yang nanya, kita tetap semangat gitu. Oh iya Teh, katanya Teh Erni juga ada investasi di Bali ya? Apa jual di Iya, apa itu Teh? Boleh cerita sedikit nggak sebelum kita tutup nih? itu mah properti. Saya ikut properti di sana di Bali. Kita sistemnya itu beli lot gitu, beli apartemen. Jadi sistemnya kita nanti kalau udah beli lot, kita nanti disewa-sewakan. Alhamdulillah gitu. Terni juga itu ngambil, cuman dia kan bisa dicicil Mas, kalau itu properti yang di Bali itu, yang IG properti. Itu saya itu mungkin yang terlihatnya itulah sisihkan saya dari online. Jadi kenapa saya ngambil investasi properti? Karena uang yang di saya itu nggak ada kumpulnya gitu. Jadi saya pengen gitu ya. Kalau misalkan jualan online saya jalan terus, jadi ada yang kelihat gitu. Walaupun misalkan orang yang bilang ya dibully sama orang, TR ini udah berapa tahun jualan, udah 7 tahun tapi belum punya apa-apa gitu. Tapi saya itu udah punya tandanya itu gitu. Jadi kenangan saya di jualan online, disisihkannya di situ di properti. Iya, jadi ada hasilnya yang Itu nyata Mas. ya. Jadi uangnya nggak Kalau berbentuk uang mau tapi kalau iya properti. iya, Oke. tapi properti kayak gitu. Ada yang ikut-ikut saya juga. Di sini juga PMI ada yang ikut saya ajakin gitu kan. Ada 2 orang di sini ikut saya. Oke, Masya Allah, sangat menarik sekali. Jadi pengalaman TR ini berjualan meskipun kerja rumahan dengan waktu yang dibagi sedemikian rupa ya. Jadi Iya. pesan-pesannya yang penting siap ya, berjualan tuh mental, sabar dan istiqomah ya, Sabar, lanjut gitu. istiqomah gitu. Iya. Dan yang Pasti terakhir tadi, istiqomah itu nantinya. ya yang terakhir tadi Pak TR ini ingin membuktikan bahwa jualan online itu ada hasilnya, makanya supaya jelas dan terbukti maka disisihkan ya untuk ke Iya, investasi di untuk ke properti. investasi di properti. Oke, Masya Allah. Semoga ini menjadi informasi pengalaman yang dibagikan kepada teman-teman di internet ya, di dunia maya atau di Facebook ini bisa diambil manfaatnya bagi saya pribadi dan rekan-rekan semua yang ikut menyaksikan secara live atau nanti kita akan dipublish lagi di YouTube. Jadi saya akan posting lagi di YouTube. Oke, Teh Erni, barangkali itu yang bisa kita obrolin malam hari ini. Saya atas nama host di sini terima kasih banget sudah ditemenin, sudah berbagi informasi dan pengalaman TRI. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau beli di TRI, alamat Facebooknya Erni Allshop ya? Ya, Erni Allshop, nomor WA, kalau DM nomor WA di 0530 619020. Diulangi TRI. Itu WhatsApp saya. 0530 0530 61 61 90 20. Kalau nggak beli boleh ya, cuma sekedar pin kenalan atau pengen tahu informasi Boleh. jualannya. Boleh. Nah, kalau laki-laki perlu jaga jarak. Iya, kalau laki-laki jarang saya respon sih, maksudnya direspon. Ya, responnya nggak begitu kebal seperti
seperti teman perempuan gitu. Ya, jadi diutamakan bagi teman-teman yang mau beli atau jual atau berhubungan terkait dengan jualan online ya. Iya. Oke, sekali lagi Teh Erni, WhatsApp-nya 0530 0530 61 90 20. Iya. Ya, nanti saya di WhatsApp di kolom komentar bisa saya tulis ulang. Oke, terima kasih Teh Erni atas waktunya, sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang malam hari ini. Semoga bisa banyak manfaat yang bisa kita ambil di share informasi dan pengalaman Teh Erni. Akhirnya saya juga akan tutup. ya, kalau ada salah kata-kata Erni juga Sama-sama. Saya juga sebagai host, saya mohon maaf kalau ada yang salah atau tidak berkenan di hati pemirsa sekalian. Maka kita tutup acara ini. Terima kasih Teh Erni dan saya ucapkan kepada Teh Erni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah saya